Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali lagi meningkat sebesar 3,65% dengan total crypto market cap sebesar 2,62 triliun US dollars. Dan sepertinya kita bisa lihat Bitcoin menemukan support di antara daerah 57 sampai ke 55 ya, walaupun ke daerah 55-nya lebih ke weak dan itu juga nggak sampai benar-benar kena 55 ya. Overall kita bisa lihat dia terpantul di sini. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah Bitcoin bisa menjadikan daerah 57 dolar ini atau 57 ribu dolar ini menjadi support ya. Nah, sebelum kita masuk ke teknik analisisnya, kita akan lihat dulu sekilas keadaan markets ya. Dimana kita lihat cenderung semua hijau pada hari ini ya. Nah, dan selain itu juga sekarang kita akan masuk ke news lagi, di mana newsnya ini cenderung berhubungan dengan metaverse. Oke, dan berita pertama, crypto exchanger yang bernama Gemini mengumpulkan dana sebesar 400 juta US dollars. Tujuannya adalah untuk membuat metaverse di luar dari metaverse-nya Facebook ya. Dan buat kalian yang tahu siapa co-founder dan founder dari si Gemini ini, pasti tahu juga bahwa dua orang ini kembar ya, by the way, makanya mukanya sangat mirip ya, yaitu The Winklevoss Twin ya, Cameron dan Tyler. Mereka ini punya sejarah yang gak terlalu baik dengan Facebook ya, dimana mereka ini mensu Facebook dan menang, kalau nggak salah beberapa ratus juta US dollars ya, karena mereka ini secara tidak adil seperti dikeluarkan dari Facebook ya. Nah, tapi hari ini fokus kita bukan pada itu, tapi terhadap 400 juta yang dikumpulkan oleh mereka ya. Kita bisa lihat bahwa setelah 7 tahun mereka mendanai Gemini ini dengan 100% uang dari kantong mereka. Sekarang Tyler dan Cameron Winklevoss ini menerima dana sebesar 400 juta US dollars. Dan menjadi membuat Gemini ini sekarang berharga sekitar 7,1 miliar US. Nah, sekarang intinya apa sih yang membedakan metaverse versi The Winklevoss atau versi Gemini dengan versi Facebook atau versi Mark Zuckerberg? Yang jelas adalah dia bilang ada cara centralized seperti Facebook, Fortnite, dan juga ada cara lain yang menurut dia one step ahead, yaitu membuatnya jadi 100% decentralized ya. Dan menurut dia membuat metaverse ini menjadi decentralized itu menjadi satu pilihan yang lebih superior, di mana itu bisa mempromot independence, dependence, opportunity, dan juga teknologi ini bisa diprotek secara individual gitu ya. Jadi intinya adalah seperti yang kita tahu, Facebook ini mungkin dulu sangat terkenal, Mark Zuckerberg terkenal cukup baik ya, tetapi belakangan ini, dalam beberapa tahun ke belakang ini, Mark Zuckerberg ini sekarang sering kali dilihat sebagai orang yang sedikit shady ya, dimana mereka ini, Facebook ini untung dengan luar biasa besar karena menjual data-data pribadi dari orang-orang yang menggunakan Facebook, walaupun secara legal. Tapi basically a lot of people gitu ya, bukan cuma Americans tapi a lot of people in the world nggak suka itu data mereka itu secara pribadi ini diperjualbelikan gitu. Dan banyak yang kalau kita lihat sendiri ya mengenai metanya dari Facebook, cukup banyak orang-orang yang melihat meta ini dengan sedikit dengan sedikit kecurigaan karena takutnya Mark Zuckerberg akan kambuh lagi gitu ya, sama seperti Facebook dulu di mana dia menjual banyak data-data pribadi orang. Nah, sekarang di sini basically The Winklevoss Twin ini menjanjikan hal yang kebalikan yang dilakukan oleh Zuckerberg. Dia akan membuat metaverse yang terdesentralisasi. Gitu ya. Jadi ya baik lagi. Gua sendiri Gua setuju bahwa apapun yang berhubungan dengan cryptocurrencies, metaverse, NFT dan lain-lain itu semua harus sedecentralized mungkin. Gitu ya. Dan selain dari Winklevoss Twin yang mendapatkan 400 juta US dollars, Time Magazine sekarang memegang Ethereum atau Ether lebih tepatnya ya, on its balance sheet ya. Dan kenapa seperti itu? Karena ternyata Time Magazine ini ingin membeli Ether ini untuk memproduce metaverse related content. Jadi konten-konten yang berhubungan dengan metaverse. Dengan partnershipnya dengan Galaxy Digital, yaitu Mike Novogratz ya, ini VC ya. Di mana publikasi yang berumur 98 tahun ini mulai akan memasukkan cryptocurrency terhadap holdingsnya mereka for the first time ya, untuk pertama kalinya nih. Dan Time juga akan meluncur satu metaverse team newsletter dan juga Times 100 companies list untuk spesifik metaverse juga gitu ya. Jadi ini dia guys, semakin banyak adopsi
dari perusahaan-perusahaan, institusi-institusi yang tadinya bisa dibilang cukup tradisional. Ya, bisa kita lihat Times ini sudah berumur 98 tahun. Ya. Dan yang unik lagi di sini apa? Times bilang bahwa transaction mereka ini akan 100% di finance lewat Ethereum blockchain. Jadi ini dia guys, nggak bisa kita meremehkan Ethereum atau berpikir udahlah nggak usah beli Ethereum karena sudah kemahalan. Nope, nggak ada kata-kata kemahalan. Buat kalian yang ingat beberapa tahun lalu harga $10.000 itu, harga $5.000, $10.000 itu adalah harga Bitcoin. Nah, sekarang harga segitu adalah harga Ethereum. Bisa saja dalam beberapa tahun ke depan, harga sekarang Bitcoin itu adalah harga Ethereum. Gitu ya. Jadi bisa saja beberapa tahun ke depan Ethereum itu harganya 50.000, 60.000 US dollars. Jadi baik lagi, tidak ada kata-kata ketinggalan. Ya. Dan tidak ada kata-kata kemahalan. Nggak ada alasan. Karena lu literally bahkan bisa beli Ethereum hanya dengan $10.000. Gitu ya. Nah, lalu sekarang kalau kita lihat dari beberapa dekade, mereka ini merasa bahwa metaverse ini akan menjadi satu hal yang sangat penting dalam ekonomi dunia. Karena kenapa? Physical dan digital realities ini sudah mulai tergabung gitu. Mungkin sudah makin susah untuk dibedakan. Ini kata-kata dari Mike Novogratz, yaitu CEO dan founder dari Galaxy Digital. Ya, jadi ini salah satu visi kripto yang luar biasa ya, ini si Mike Novogratz ini ya. Jadi baik lagi intinya, adopsi semakin besar, ayo kita harus adopsi secepat mungkin. Ini sama seperti kita mengadopsi internet di ya mungkin pertengahan 90-an gitu ya. Oke, dan kita akan masuk ke technical analysisnya, di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin USD. Di mana kita bisa melihat kemarin dia menemukan support di daerah 57.000 US dollars, walaupun ya bisa dibilang nembus-nembus tipis lah ya, nembus-nembus tipis. Tapi overall oke, dan dia menemukan support di daerah situ. Nah, sekarang PR terbesar Bitcoin adalah mempertahankan 57.000 sebagai support. Ya, jadi jangan turun lagi ke bawah. Itu yang pertama. Dan PR kedua adalah dia kembali lagi reclaim 60.000 US dollars. Gitu ya. Nah, buat kalian yang belum sempat kemarin beli, bisa saja tetap pasang di daerah yang sama sih kurang lebih ya. 57.000 US dollars dan juga bisa di 55.000. Boleh pilih salah satunya, boleh lu average dari dua harga. Balik lagi ke ya, risk appetite masing-masing ya. Nah, jadi apakah mungkin Bitcoin masih bisa lanjut turun lagi? Masih ada kemungkinan ya. Masih ada kemungkinan. Walaupun kalau kita lihat secara fundamental, overall it's doing okay. Dan lucunya ini bisa dibilang sangat pas sekali ya. Dimana kemarin sudah ada kepastian dari Mt. Gox di mana mereka tidak akan membuang langsung Bitcoin. Sepertinya cryptocurrency market mulai menstabilkan diri. Jadi kita bisa ya semoga karena dengan berita itu sekarang Bitcoin mempunyai momentum yang cukup untuk kembali lagi ke atas 60.000 ya. Jadi PR terbesar Bitcoin adalah apa? Kembali lagi ke range 60.000 ya, tembus lagi MA50 dan juga tembus di sini ya 60.000. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan satu lagi untuk Bitcoin ya, di mana ini sebenarnya gue belum pernah bahas juga, ada satu indikator ya sebenarnya hanya moving average saja sih ya. Tapi secara statistically speaking ini cukup bagus untuk jadi satu satu guidance ya. Dimana kalau kita lihat dia sekarang Bitcoin ini sedang meretest MA8 di weekly ya. Dimana itu tepatnya ada di $59 lebih 59.281 dolar ya. Nah, sekarang gini, setiap kali MA8 ini tertembus, kita lihat ya. Setiap kali dia tertembus, itu dia akan antara retest si bull market support band ini ya, yang gue sudah pernah bahas nih buat kalian yang belum nonton mengenai bull support market band ini ada di nanti mungkin gue taruh di link di bawah ya. Dimana menurut gue ada kemungkinan besar Bitcoin gak akan pernah sampai 39.000 lagi. Nah, tapi permasalahannya dalam waktu dekat ini, tepatnya dalam satu hari lebih 15 jam lagi, andaikan Bitcoin close di bawah dari MA8, secara sejarah kita siap-siap akan kena di bawah sini. Itu akan kena antara 52.300 sampai 49.641. Ya, jadi paling buruknya bisa Bitcoin sampai ke harga 49.641. Loh, tahu dari mana bro? Ini dia datanya ya, kita lihat. Di sini tembus, ujungnya kena. Di sini tembus, ujungnya kena lagi. Dan seterusnya. Di sini tembus, ujungnya retest. Tembus, retest. Dan seterusnya. Jadi artinya, andaikan
dalam satu hari lebih 15 jam lagi, kalau sampai Bitcoin tidak berhasil close di atas dari 59.300-an lah ya, kita buletin. 59.300-an, siap-siaplah ada kemungkinan besar Bitcoin bisa sampai paling rendahnya ke 49.641 dolar gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya Solana, di mana kita bisa lihat dengan jelas dia terpantul di MA50 di daily, ya, seperti yang kita sudah bahas di DCWT 2 hari lalu. Ya, seperti yang gue bilang, waktu di daerah sini ada kemungkinan Solana akan sungkem ke MA50, dan tepat dia sungkem di sini. Dan ternyata MA50 menjadi support yang cukup kuat, apalagi ditambah confluence dengan Bollinger Band di sini ya. Tapi gue ingin ingatkan, ini bukan ngedukun ya, ini bukan ngepet. Ini adalah teknik analisis, bisa benar, bisa salah. Secara historically, dalam beberapa bulan lalu, MA50 menjadi support yang kuat untuk Solana. Jadi ya makanya gue bilang, buy limit di MA50 harusnya cukup oke untuk Solana. Dan congrats bagi kalian yang sudah mengambil kesempatan itu. Tapi kalian harus tetap ingat, nggak berarti selalu benar ya. Teknik analisis itu nggak ada yang 100%. Kita itu sama seperti memperkirakan cuaca. Apakah pasti 100% benar? Enggak. Tapi overall seringnya benar gitu ya. Jadi kita bisa lihat sekarang PR Solana selanjutnya adalah apa? Menembus MA20 di daily. Ya karena baik lagi MA20 tukang pukul ya. Kalau sampai kita dipukulin sama MA20 ya siap-siap ya. It's not gonna be good. Jadi intinya PR besar Solana adalah menembus lagi MA20 yang ada di 231 dolar gitu. Tapi bagi kalian yang mungkin masih ketinggalan gitu, bisa saja kalian pasang di MA50 lagi. Tapi nggak tahu nih apakah bisa balik lagi ke situ atau enggak ya. Kita nggak pernah tahu. Secara probability mungkin ada aja sih, tapi mungkin nggak terlalu besar. Jadi mungkin kalau yang sudah ketinggalan, tetap bisa saja pasang di MA50. Tapi andaikan kalian mungkin lebih agresif, bisa aja kalian beli apabila misalnya kayak sekarang nih, nanti jam 7 malam, andaikan dia close di atas MA200, lu bisa aja beli. Itu akan menjadi salah satu konfirmasi untuk Solana kembali ke atas ya, atau mungkin lebih tepatnya menjadikan MA200 di 4 hourly chart sebagai support ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Polkadot, di mana kita bisa lihat Polkadot sepertinya tertolong oleh Bitcoin yang kemarin rally ya. Dia kembali lagi keluar ke atas support Fibo, yaitu 50% ya. Dan sepertinya di hari ini support Fibo ini sepertinya mulai menjadi support yang cukup baik ya untuk Polkadot. Walaupun yang baik lagi masih terlalu early buat kita ngomong nih apakah support yang bagus atau enggak. Tapi mulai sepertinya menjadi support ya. Nah, sekarang PR terbesar Polkadot adalah tembus lagi MA50 di daily, yaitu di 42 dolar lebih 60 sen ya. Dan overall 40 dolar juga ada kemungkinan bisa menjadi support psikologis untuk Polkadot ya, karena dia sudah bermain-main di daerah sini terus ya. Kalau kita lihat di weekly-nya, technically speaking, kalau di weekly dia masih ketahan oleh Fibonacci 50% di sini ya. Jadi kalau seandainya dalam satu hari ini lagi juga dia close di atas dari sini, that's really good ya. Dan juga buat kalian yang ingin tambah posisi Polkadot, sebenarnya sekarang ya bisa aja sih lo taruh di sini ya, di 41,17 sen. Tapi dibilang bagus banget juga enggak sih. Jadi kalau gua lebih baik wait and see dulu. Wait and see apa aja? Yang pertama, dia bisa nggak ngalahin MA50. Dan gue lebih nyaman lagi sebenarnya kalau dia sudah bisa kembali lagi di atas MA200 di 4 hourly chart ya. Jadi untuk Polkadot sebenarnya sekarang lebih masuknya ke wait and see. Yang pertama, PR-nya tembus lagi MA50 di daily, dan juga kembali lagi tembus juga MA200 di 4 hourly chart ya. Jadi itu kurang lebih untuk Polkadot. Dan selanjutnya AVAX, lagi-lagi new all time high ya. Momentum AVAX ini sepertinya kuat sekali. Dan sedih, buy limit gua nggak kena lagi ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, kita ya bukan yang punya markets ya. Kita hanya mencoba untuk melihat markets dan act accordingly ya. Tapi bagi kalian yang agresif kemarin ya, gue sudah bilang bisa beli di pantulan MA20. Dan bagi kalian yang sudah beli di pantulan MA20, congratulations, kalian sudah profit sebesar nyaris 16% ya. Jadi ya ini dia, kadang-kadang market kita nggak pernah tahu. Ada yang bisa lebih profit dengan lebih agresif. Tapi ada juga di waktu bersamaan saat kita agresif malah nyangkut jauh ya. Tapi di waktu bersamaan pun yang konservatif kadang-kadang nggak kena terus, tapi kadang-kadang justru dengan lebih sabar
dengan nunggu di daily dengan lebih konservatif, malah profitnya bisa lebih maksimum. Ya, jadi ya kita nggak pernah tahu mana yang benar, tergantung marketnya ya. Nah, sekarang gimana nih menurut gua? Menurut gua overheated nggak? Yes, overheated. Karena MA20 aja nggak kena-kena gitu ya. Makanya gua dari beberapa hari lalu berpikir selalu ini harusnya Invex kena dalam waktu dekat. Gitu. Dan gue ingetin juga, dalam waktu 1 hari lebih 15 menit, ini akan keluar Bollinger Band di weekly ya. Berarti dia akan close di atas Bollinger Band. Dan RSI-nya pun overbought. Ya, jadi gua pribadi akan kemungkinan besar akan take profit apabila dia close di atas Bollinger Band ya. Jadi dalam 1 hari lebih 15 jam lagi, dia close di atas dari Bollinger Band dan RSI-nya otomatis pasti masih overbought ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Bagi kalian yang ingin take profit di AVAX, perhatikanlah daerah sini ya. Apabila dia close dari Bollinger Band di weekly, dengan RSI seperti ini juga, ya siap-siap take profits. Karena kemungkinan besar dia akan koreksi. Ya, seperti inilah. Saat kita sudah keluar dari Bollinger Band, dan kemungkinan besar akan koreksi. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Jadi ya buat kalian yang sudah nanya, Bang, TP di mana? TP di mana? Kalau kena SOP gua bakal ngomong. Kalau nggak kena, gue nggak usah ngomong. Ya. Dan bagi kalian yang penasaran ini seperti apa, ya nanti gue coba deh, gue buat video spesifik mengenai gimana cara gue take profits. Ya. Dan selanjutnya Phantom ya, dimana yang kemarin cukup banyak yang panik dengan Phantom karena sampai ke ya harganya lumayan rendah sih, sampai ke $1.76. Sekarang Phantom sudah kembali lagi di atas $2 ya. Nah, tapi PR Phantom belum selesai ya. Jadi gue bukan moon boy ya, gue nggak akan cuma ngomong yes udah ngepump, gue akan turun lagi. No, masih ada kemungkinan bisa turun ya. Tapi minimal sekarang kita lihat bahwa ada support lagi untuk Phantom, yaitu di daerah $2 lebih 20 senan gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dia bahkan sedang retest. Tapi berita bagusnya ini kalau secara teknik analisis, pola candle seperti ini tuh bagus, yaitu engulfing ya, bullish engulfing. Di mana dia candle hijau ini mengengulf candle sebelumnya. Artinya momentum untuk naiknya itu sudah lumayan besar. Gitu ya. Tapi baik lagi belum terkonfirmasi. Jadi yang paling penting untuk Phantom adalah dua hal. Yang pertama tembus lagi $2.33 plus di waktu bersamaan tembus MA50 ya, dan menjadikan dua ini menjadi support lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom, cukup simple ya. Tapi ya baik lagi ini masih belum selesai ya, masa-masa kritis Phantom masih belum selesai. Karena dia kemarin jatuhnya lumayan dalam sebenarnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom, dan untuk kalian yang ingin tambah posisi, ya sebenarnya sekarang lebih ke wait and see, ya. Tapi kalau kalian benar-benar ingin masuk aja ke market, well sekarang sih sebenarnya boleh-boleh aja nih. Average di sini, dan juga kalau kalian di 4 hourly chart, bisa aja lu average di MA20 di forward chart ya. Tapi gue nggak bisa terlalu saranin sih, karena overall secara pattern ini masih wait and see ya. Tapi congratulations bagi kalian yang sudah kemarin bertahan ya, nggak cut loss. Karena pasti sudah cukup banyak yang ingin cut loss ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Jadi belum keluar dari bahaya ya. Dia harus sekali lagi golang, tembus $2.33 dan juga tembus MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Cardano. Dimana kita lihat Cardano sekarang struggling dengan MA200. Benar kemarin dia terpantul, tetapi perjuangan Cardano jauh dari selesai ya. Dia harus tembus lagi MA200, dan yang penting bukan cuma tembus, karena technically sudah tembus ini ya. Yang harus dilakukan adalah dia tembus dan close di atas dari MA200. Dan lebih baik lagi kalau dia close di atas $1.91 ya, dimana ini adalah support kuat sebelumnya untuk Cardano. Semoga saja ini tidak menjadi resisten sekarang ya. Jadi overall Cardano masih wait and see, dan kalau gua sekarang sih nggak saranin dulu untuk beli ya, karena belum terjadi konfirmasi yang cukup baik untuk Cardano ya. Jadi sekarang selanjutnya adalah seperti yang gue bahas ya. Pertama adalah PR dia tembus MA200 di daily, dan juga tembus $1.91 dan close di atas dari dua angka tersebut ya. Jadi itu kurang lebih untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Di mana Ethereum kita bisa lihat dengan jelas dia tembus MA50, tetapi dia nggak mau turun ya. Dia masih bulls, para bulls Ethereum ini masih ingin dia naik. Akhirnya dia kembali lagi ke atas, dan kita bisa lihat dia close di daerah yang mirip-mirip nih ya 3 hari ini nih.
Dia close di sini, open di sini, close di sini, ini open di sini, close di sini, dan sekarang kembali lagi di daerah sini, 4.300-an ya. Jadi sepertinya angka 4.300 ini menjadi satu daerah yang penting untuk Ethereum ya. Dan sekarang ini jelas menjadi resisten 4.300. Jadi sekarang yang paling penting untuk Ethereum adalah kembali lagi di atas dari 4.300 atau kalau mau lebih tepat di 4.385 ya. Dan kalau mau lebih bagus lagi sebenarnya Ethereum bisa saja kalian beli bukan beli, tapi lebih bagus lagi kalau dia tembus MA20 di daily ya. Dan overall seperti yang gue sudah bilang kemarin, sebenarnya bisa saja kalian pasang buy limit di MA50. Kemarin lusa mungkin sedikit mual, tembus ya daily-nya. Tetapi hari ini kalian sedang dalam masa profit ya. Tapi baik lagi seperti yang gue bilang, ini semua market masih belum aman ya. Masih dalam masa-masa yang cukup bikin deg-degan. Karena dia masih harus butuh nembus resisten-resisten di atas ya. Untuk Ethereum PR-nya adalah tembus 4.385 dan tembus MA20. Nah, untuk buying position sebenarnya kita lihat ya, masih semuanya wait and see. Dan ya kalau lu mau taruh lagi di 50 bisa-bisa aja sih ya. Jadi paling gitu, satu-satunya yang bisa gue saranin adalah lu bisa saja pasang buy limit di MA50 di daily, yaitu di $4.104 ya. Jadi kurang lebih itu untuk Ethereum. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.